Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Werunisa, NIM saya 119700260. Saya dari Biologi 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan patin, yaitu yang layak konsumsi, yang ikan konsumsi. Nah, di sini ada ikan patin. Ikan patin itu adalah Pangasius hippotamalus yang merupakan salah satu dari 14 spesies Pangasius yang sudah cukup lama di Indonesia. Nah, Pangasius hippotamalus ini berasal dari Thailand dan menjadi salah satu ikan populer yang dibudidayakan di Indonesia. Dalam budidaya ikan patin ada beberapa yang harus diperhatikan agar hasilnya dapat lebih maksimal. Yang pertama ada tanah yang baik untuk pemeliharaan dan budidaya ikan patin adalah jenis tanah liat atau lempung yang tidak berporos. Nah, jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Lalu ada kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Lalu ada apabila pembesaran patin dilakukan dengan jalan alung, yaitu yang dipasang di sungai, maka lokasi yang tepat yaitu yang sungainya yang berarus lambat. Lalu ada kualitas air. Untuk pemeliharaan ikan patin harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia yang beracun, minyak atau limbah pabrik. Lalu ada suhu air yang baik pada penetesan telur menjadi larva di akuarium adalah antara 26 sampai 20 derajat Celcius. Pada daerah-daerah yang suhu airnya itu relatif rendah, diperlukan heater atau pemanas untuk mencapai suhu yang optimal yang relatif stabil. Nah, pH-nya itu sekitar antara 6,5 sampai 7. Lalu di sini ada budidaya ikan patin yang meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pembenihan, yang kedua ada kegiatan pembesaran. Di sini ada kegiatan pembenihan, yaitu kegiatan pembenihan ini merupakan upaya untuk menghasilkan benih pada ukuran tertentu. Nah, kegiatan ini umumnya masih dilakukan di balai benih ikan yang dimiliki oleh pemerintahan dan jarang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama ada tahap pembenihan itu ada beberapa. Yang pertama ada perpisahan lahan, pemilihan induk, pemijahan, pembesaran larva, dan pemanenan. Nah, di sini ada pembenihan ikan patin. Yang pertama itu ada kolam pemijahan. Kolam pemijahan ini kolam tempat yang bisa di kolam tanah atau berupa bak, tembok, ataupun akuarium. Nah, jumlah induk yang hendak dipijahkan mempengaruhi besarnya ukuran atau luas kolam. Nah, misalnya untuk satu ekor induk yang mempunyai berat 3 kilo, sebaiknya ditempatkan pada kolam dengan luas 18 meter persegi yang sudah dilengkapi dengan kira-kira 18 buah ijuk. Di sini ada terlihat ya, ada gambar nomor 1 yaitu kolam pemijahan. Lalu yang kedua ada penetesan telur, yaitu biasanya dari akuarium ini semakin banyak indukan, maka semakin banyak akuarium yang harus disediakan. Terlihat ya pada gambar. Lalu yang ketiga ada kolam pendederan. Nah, untuk kolam pendederan ini yaitu sebaiknya dibuatkan kolam berbentuk 4 persegi. Lalu buatkanlah saluran atau kemalir pada dasar kolam dan buatkan juga kubangan di daerah saluran pengeluaran. Lalu saluran kemalir ini dan kubangan dibuat dengan tujuan untuk mengumpulkan benih pada saat panen tiba. Lalu di sini ada pemilihan bibit ikan patin, ada beberapa ya. Yang pertama ada kriteria induk betina, yaitu yang pertama ada induk sudah mempunyai usia di atas 2 tahun. Lalu ada induk sudah mempunyai berat antara 1,5 sampai dengan 2 kg. Lalu di sini ada secara visual induk sudah mempunyai perut yang membesar pada daerah anus. Lalu bila diraba, perut induk patin akan terasa empuk, lembek, dan tipis. Lalu ada pembekakan dan timbul warna merah di daerah kloaka, lalu akan keluar beberapa butir telur jika di daerah kloaka ditekan. Lalu yang selanjutnya di sini ada kriteria induk jantan. Yang pertama ada induk sudah mempunyai usia di atas 2 tahun, sama ya seperti halnya induk betina yang tadi. Lalu induk sudah mempunyai berat antara 1,5 sampai dengan 2 kg. Lalu seperti halnya pada induk betina, bila diraba, induk jantan ini mempunyai perut yang lembek dan tipis. Lalu jika diurut sambil ditekan, induk jantan akan mengeluarkan cairan berupa sperma yang berwarna putih. Lalu pada bagian kelamin induk jantan ada pembekakan dan mempunyai warna merah tua sebagai tanda bahwa induk siap dikawinkan. Di sini terdapat ada gambar induk ikan patin jantan yang atas.
lalu yang bawah itu yang betina. Lalu ini yang di sebelahnya itu ada kanulasi induk ikan patin. Lalu di sini ada tahap pemijahan. Yang pertama, sebelum pemijahan, induk yang dipilih akan dikarantina guna untuk memilih induk yang terbaik. Lalu pemijahan ikan patin biasanya dilakukan dengan teknik kawin suntik karena induk patin ini sulit terangsang untuk memijah bila dengan perlakuan secara alami. Nah, teknik pemijahan induksi atau induced breeding ini dengan menyuntikkan larutan hipofisa dicampur dengan opaprin. Lalu setelah diperoleh hasil pemijahan disuntik yang berikutnya yaitu penetesan telur. Nah, lama penetesan telur ini setelah ditebar di dalam bak fiber yang dilengkapi HAFA yaitu selama 35-40 jam setelah pembuahan. Nah, pada keesokan harinya paginya dihitung jumlah telur yang terbuahi untuk mendapatkan nilai dari fertility rate atau dalam persenan. Pada sore harinya dilakukan perhitungan terhadap telur-telur yang sudah menetas untuk mengetahui daya tetas telur, yaitu selanjutnya dilakukan pemeliharaan larva. Lalu di sini ada pembesaran larva, yaitu dilakukan pada HAFA penetesan telur yang dialiri oleh air yang dilengkapi dengan aerasi yang tidak terlalu kencang agar larva itu tidak teraduk. Nah, pemilihan larva ini dilakukan selama 1 hari tanpa diberi pakan, karena larva ini masih memanfaatkan kuning telur yang di dalam tubuh larva itu sendiri. Nah, larva yang berumur 2 hari itu diberi pakan akan berupa artemia sampai berumur 7 hari, sehingga dilanjutkan dengan pemberian cacing sutera hingga berumur 14 hari. Nah, pada perkembangan larva ini membutuhkan lingkungan yang kaya oksigen, karena fluktuasi suhu yang besar itu perlu dihindari selama stadia larva untuk mencegah terjadinya stres. Nah, perubahan suhu yang besar dapat mematikan larva. Nah, secara morfologi, benih telah memiliki kelengkapan organ tubuh meskipun dalam ukuran yang sangat kecil dan agak berwarna putih. Nah, setelah berumur 3 hari, selanjutnya benih ditebar pada bak pemeliharaan. Benih yang ditebar dalam kondisi sehat. Hal ini dapat dilakukan diketahui dari gerakannya yang lincah dan agresif. Lalu di sini ada pemanenan. Kegiatan pemanenan ini dilakukan pada pagi hari pada saat larva ikan itu berumur sekitar 2 minggu atau 14 hari. Larva ikan yang berada di dalam bak fiber ini diambil dengan menggunakan scoop net, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, lalu sebagian dijual kepada para petani ikan, sisanya dibesarkan di kolam perdederan. Nah, pada pemanenan larva patin ini menggunakan alat bantu seperti tabung ukur, ember, baskom, plastik, dan scoop net. Lalu sebelum dilakukan panen, air terlebih dahulu dikurangi sebanyak 80% untuk mempermudah proses pemanenan. Lalu kemudian larva ditangkap dengan menggunakan scoop net dan dimasukkan ke dalam baskom dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan tabung ukur untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam bak pemeliharaan yang telah disiapkan atau dijual kepada para pembeli. Lalu di sini ada harga benih patin. Yang pertama ada 1 ekor indukan itu bisa menghasilkan 100.000 sampai 150.000 telur setiap masa bertelurnya, yaitu 1 sampai 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan sekali. Lalu harga di kolam pembenihan itu untuk benih yang berumur 1 bulan yaitu 2,5 cm seharga 120.000 perak atau 140 perak, sedangkan di pemasaran atau agen bisa mencapai 170 sampai 190. Lalu di sini ada pembesaran. Pembesaran ini ada pemeliharaan. Pembesaran ditujukan untuk pemenuhan ikan patin konsumsi. Nah, ikan patin dikonsumsi ini dalam berbagai ukuran antara lain 200 gram sampai 1 kilo. Masa panen yang menyesuaikan dengan permintaan pasar. Ada sebagian yang lebih senang ukuran kecil sekitar 200 gram, ada yang juga lebih daripada usia 6 bulan ikan patin sudah mencapai bobot 500 sampai 700 gram. Ikan patin akan tumbuh lebih baik di kolam lumpur dengan aliran air yang mengalir cukup baik. Meskipun demikian bisa juga dipelihara pada kolam yang baik, semen yang tidak mengalir, tetapi perlu diperhatikan kualitas agar tetap kondisi lebih baik. Lalu di sini ada persiapan lahan berupa
berupa pemupukan pada kolam lumpur. Idealnya perlu dilakukan pemupukan sebelum ikan patin ditebarkan. Pemupukan kolam ini bertujuan untuk meningkatkan makanan alami dan produktivitas kolam, yaitu dengan cara merangsang pertumbuhan makanan alami sebanyak-banyaknya. Lalu pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau dengan dosis 50-700 gram per milimeter kuadrat. Lalu di sini ada pemberian pakan. Faktor makanan yang berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan patin ini dari aspek kandungan gizinya, yaitu jumlah dan frekuensi pemberian makanan. Nah, pemberian makan ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, jumlah makanan yang diberikan itu per hari sebanyak 3-15% dari jumlah berat badan ikan peliharaan. Nah, lalu jumlah makanan selalu berubah setiap bulan sesuai dengan kenaikan berat badan ikan. Hal ini dapat diketahui dengan cara menimbangnya 5-10 ekor ikan contoh yang diambil dari ikan yang dipelihara atau sampel. Nah, pakan yang diberikan yaitu adalah pelet atau bisa ditambahkan makanan alami seperti kerang, keong, bekicot, ikan sisa dapur, dan lain-lainnya. Makanan alami yang diperoleh dari lingkungan selain mengandung protein tinggi juga menghemat biaya pemeliharaan. Lalu di sini ada penanganan hama dan penyakit, yaitu salah satu kendala dari masalah budidaya ikan ini adalah hama dan penyakit pada pembesaran ikan patin di jaring terapung dalam kolam. Hama yang mungkin menyerang antara lain lingsang, kura-kura, biawak, ular air, dan burung. Nah, cegah akses masuk hama tersebut ke kolam atau dengan memasang lampu penerangan di sekitar kolam. Hama tersebut biasanya enggan masuk jika ada sinar lampu. Nah, penyakit ikan patin ini ada disebabkan infeksi dan non-infeksi. Nah, penyakit non-infeksi ini adalah penyakit yang timbul akibat adanya gangguan faktor yang bukan patogen. Nah, penyakit non-infeksi ini tidak menular, sedangkan penyakit akibat infeksi biasanya timbul karena gangguan organisme patogen. Lalu di sini ada pemanenan ikan patin. Pemanenan ikan patin ini adalah saat yang ditunggu pada budidaya ikan patin. Meskipun terlihat sederhana, permanenan juga perlu memperhatikan beberapa aspek agar ikan tidak mengalami kerusakan, kematian, atau cacat saat dipanen. Lalu penangkapan ikan ini dengan menggunakan jala apung akan mengakibatkan ikan akan mengalami luka-luka. Sebaiknya penangkapan ikan dimulai di bagian hilir, kemudian bergerak menjadi ke hulu. Jadi bila ikan didorong dengan kere, maka ikan patin akan terpojok pada bagian hulu. Nah, pemanenan ini sangat menguntungkan karena ikan ini tetap mendapatkan air yang segar sehingga kematian ikan dapat dihindari. Nah, pemasaran ikan patin dalam bentuk segar akan hidup lebih dinikmati oleh konsumen karena itu diusahakan menjual dalam bentuk ini. Harga ikan patin itu per kilo sekitar 15.000. Lalu di sini ada desain produk olahan ikan patin. Di sini ada pindang ikan patin. Nah, di sini ada seperti gambar ya. Yang pertama itu bahannya 2 ekor ikan patin ukuran sedang, lalu 800 ml air, 3 buah tomat yang masing-masing itu dibelah menjadi 4, lalu 1 ikat kemangi, ambil pucuknya dan daunnya, dan yang lalu kedua 2 batang daun bawang, potong sepanjang 2 cm. Lalu ada bumbu rajangnya, yaitu ya ada 15 butir cabai rawit biarkan utuh, lalu 5 buah cabai merah besar, 4 buah cabai hijau besar, 2 batang serai, 2 ruas lengkuas, 2 ruas jahe, 5 lembar daun jeruk purut, lalu 4 lembar daun salam. Lalu di sini ada cara membuatnya ya. Yang pertama ada siapkan wajan, diberi dan dipanaskan 2 sendok makan minyak goreng, lalu ditumis bumbu yang dirajang tersebut dan yang dihaluskan hingga harum dan matang. Lalu masukkan air dan air asam jawa atau jeruk nipis, gula, garam, kaldu, bubuk dan merica. Lalu masak hingga air mendidih, lalu masukkan ikan patin dan masak hingga matang, lalu tambahkan tomat, daun bawang, lalu aduk hingga tomat tersebut layu dan matang dan cicipi. Lalu sesaat sesudah diangkat, masukkan daun kemangi dan kemudian daun kemangi itu dibiarkan layu, lalu angkat ikan dari kompor, lalu siap disajikan. Nah, di sini juga ada nugget ikan patin. Di sini juga ada bahan-bahannya ya. Ada 5 potong ikan patin, 1 buah wortel, 6 batang buncis, 1 butir telur, secukupnya lada bubuk, 4 siung bawang putih, secukupnya garam, 5 sendok terigu, 5 sendok makan tepung roti terigu, terus air secukupnya, lalu tepung roti. Nah, cara pembuatannya itu dikukus sebentar ikan patin kurang lebih selama 10 menit agar mudah melepaskan tulang dan kulitnya, lalu diambil dagingnya, haluskan atau blender ikan tersebut, bawang putih dan telur, lalu parut wortel dan iris tipis
tipis buncis, lalu dicampurkan semua bahan dan aduk rata. Tata dalam wadah dan kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit, lalu angkat dan biarkan, lalu potong sesuai selera, lalu larutkan terigu, lalu celupkan potongan nugget dan balut dengan tepung roti, lalu goreng minimal 10 menit agar tepung tersebut nempel lalu digoreng. Nah, seperti yang di gambar tersebut itu adalah nugget ikan patin. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.